Useful Conversation Vol 1 Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025. Halo pendengar setia Useful dimanapun kalian berada, kembali lagi nih pada podcast Useful Conversation Vol 1 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hayam Huruf Urbana Surabaya. Saya, Salsabella Malia, selaku moderator yang akan menemani sahabat Uskoner semua selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu Synergy for Change, Transparency and Collaboration in Student Leadership, yang dimana kita memperkenalkan secara mendalam peran, fungsi, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya persilakan kepada narasumber untuk perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa berbincang secara akrab. Siapa dulu nih Kak? Saya atau Kakak dulu? Boleh dari aku dulu aja ya. Boleh Kak. Dari saya dulu ya. Jadi halo semua, perkenalkan saya Cindy Eva Brianti selaku Presiden Komisaris Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2024-2025. Oke, saya selanjutnya ya Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lydia Mulyana Purba selaku Presiden Direktur Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025. Halo Kak Cindy dan Kak El. Halo Kak Bella. Gimana nih kabarnya Kak Cindy dan Kak El dalam hari ini? Kabar saya puji Tuhan baik ya Kak. Gimana nih Kak Sin? Alhamdulillah baik Kak. Ngomong-ngomong kesibukan nih Kak, kan Kak Cindy dan Kak ini kan juga kuliah dan juga organisasi. Selain itu apakah ada kesibukan lainnya Kak? Mungkin kalau dari saya sih, selain berkuliah kesibukan saya mungkin mengurus organisasi sih Kak. Itu sih kalau dari saya. Ya, saya juga sama-sama kayak Cindy Kak. Jadi selain berkuliah, kita juga berorganisasi di Universitas Hayam Huruf Urbana Surabaya. Jadi sama-sama kuliah sama organisasi nih Kak ya? Iya. Sepertinya para Uskoners ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan keseruan sharing kita kali ini. Nah, bicara soal organisasi, menurut Kak Cindy dan Kak El, apa itu organisasi dan manfaatnya nih? Bisa dari Kak Cindy ataupun Kak El Saya dulu. dulu, boleh? Boleh. Oke, dari saya lagi nih. Jadi kalau menurut saya, organisasi itu merupakan sekelompok orang di mana sekelompok orang itu mencapai tujuan bersama. Tetapi dalam mencapai tujuan bersama itu dengan adanya terstruktur kayak gitu Kak. Terstruktur, kemudian ada aturan-aturannya dan kemudian untuk menjalankan job desk-nya itu secara terorganisir. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau mungkin dari manfaatnya untuk organisasi ini tuh di perkuliahan ini tuh sangat penting sih Kak bagi diri sendiri juga gitu kan. Untuk di masa yang akan datang, terus kita juga bisa mengembangkan keterampilan kita, mengembangkan jiwa kepemimpinan kita juga. Dari Jadi manfaat menurut Kak Cindy ini sangat penting bagi diri kita sendiri maupun orang sekitarnya ya Kak. ya. Kalau dari Kak El gimana nih? Kalau menurut saya ya Kak, organisasi itu sekumpulan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi dengan adanya organisasi kita itu bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dan juga manfaat dari organisasi tersebut adalah selain kita untuk memperluas pergaulan kita, tapi juga dengan bisa dari diri saya sendiri menambah keluarga Kak. Jadi pertama-tama kita itu masuk ke Universitas Hayam Huruf Urbana Surabaya, pertama agak kaget sih Kak, jujur dari diri saya sendiri, karena di mana kita ini sini kan wajib. Nah, tapi dengan adanya kewajiban itu saya juga beruntung karena bisa mempunyai keluarga yang banyak, apalagi anak rantau ya Kak. Apalagi anak rantau itu kan tidak dia itu sendiri, jadi kan takut sendirian seperti itu Kak. Berarti kalau dari Kak ini manfaatnya tuh banyak sekali Kak. Seperti kita bisa mendapatkan teman ataupun keluarga gitu ya Kak. Mungkin dari Kak nih, apa nih perasaan dan motivasi mengikuti organisasi? Nah, perasaan saya itu pertama-tama yang saya bilang tadi ya Kak. Tadi itu pertama saya takut sama kayak gak pernah ngikutin selancar ini organisasinya. Jadi di kampus kita ini kan wajib ikut organisasi. Jadi perasaan saya itu takut, dan kelamaan sih ya enjoy Kak. Jadi kita tuh senang punya teman, juga bisa sharing-sharing dan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Juga apa tadi Kak, motivasi. Iya, motivasi. Motivasinya itu selain saya untuk menambah pergaulan, juga saya bisa melatih kepemimpinan Kak. Jadi kita itu dilatih kepemimpinan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menuntun suatu organisasi tersebut. Oke, kalau dari Kak Cindy gimana nih? Kalau dari saya sih perasaan saya mungkin kurang lebih sama ya seperti rekan Elizabeth. Nah,
Kalau dari saya sendiri karena mungkin kalau misalkan ada rasa takut itu pasti ya kayak di awal itu, tapi dengan adanya rasa takut itu saya jadi merasa lebih tertantang gitu untuk melakukan hal-hal yang baru kan. Jadi untuk ke organisasi ini saya nantinya akan menjalankan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah saya jalanin seperti itu sih Kak. Kemudian saya juga merasa bangga juga, bersyukur gitu bisa bertemu dengan orang-orang yang inspiratif seperti itu sih. Untuk motivasi ya Kak tadi ya, Iya, untuk motivasi motivasi. saya ya untuk kedepannya nanti, jadi tuh saya tuh masuk organisasi ini jadi nanti kedepannya bisa menjadikan diri saya menjadi lebih baik gitu sih Kak, itu sih. Oke. Tadi Kak Cindy ini dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ya Kak. Nah, Iya. apa sih itu Dewan Perwakilan Mahasiswa Kak? Oke, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa itu merupakan organisasi legislatif mahasiswa, di mana perannya itu sebagai wadah untuk menampung ide dan aspirasi para mahasiswa. Jadi itu nanti akan disalurkan kepada pihak lembaga dan nantinya akan bisa bermanfaat untuk sesama dan kemudian untuk menunjang pendidikan studi mahasiswa seperti itu Kak. Jadi ruang lingkupnya itu seluruh mahasiswa ya Kak? Iya, ruang Oke. lingkupnya seluruh mahasiswa. Kalau Kak ini kan dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya Kak. Nah, apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa Kak? Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri adalah kita ini bertugas untuk menaungi dan mengkoordinir seluruh ormama. Nah, untuk informasi aja rekan-rekan, jadi ormawa di kampus Universitas Saint Perbanas itu ada 24 dan yang pertama itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang kedua itu Badan Eksekutif Mahasiswa dan yang sisanya itu ada 22 ormawa. Nah, itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu menaungi 22 ormawa tersebut. Jadi kita itu membantu mereka ataupun mendengarkan uh, kekurangan ataupun keluh kesah dari mereka. Jadi kita membantu istilahnya seperti itu Kak, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kalau yang DPM kan ruang lingkupnya seluruh mahasiswa. Kalau BEM ini Iya. ruang lingkupnya tuh seluruh ormawa. Iya Kak, Oke. betul sekali. Mungkin ini bisa dari Kak nih. Apa perbedaan BEM di Universitas Hayam Perbanas dibandingkan dengan kampus lain? Nah, dari perbedaan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Saint Perbanas sama kampus lain itu Kak, di mana ya, di kampus kita ini tuh menganut sistem baik Kak. Untuk perbedaan Badan Eksekutif Mahasiswa dengan kampus lain itu adalah di sini kita itu mempunyai sistem perusahaan di mana pemimpin dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu dinamakan Presiden Direktur dan juga mempunyai jajarannya itu Wakil Presiden Direktur ataupun Sekretaris Presiden Direktur ataupun Bendahara Presiden Direktur dan yang lainnya. Itu mengikuti Kak direktur yang lain-lainnya juga di bagian bidang-bidangnya. Dan juga di Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang sama yang saya bilang tadi Kak, kita itu mengkoordinir dan mengayomi seluruh ormawa seperti itu. Oke, kalau dari Kak sini nih, apa nih perbedaan DPM di kampus kita sama di kampus lain? Ya, mungkin perbedaannya sih Kak ya, mungkin dari nama sih. Untuk di kampus lain itu ada yang namanya bukan Dewan Perwakilan Mahasiswa, tapi ada yang namanya MLM seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya BPM. Untuk perannya sih mungkin hampir sama semua ya Kak ya, menaungi seluruh mahasiswa sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa begitu sih Kak. Dan untuk di DPM Universitas Jamur Perbanas ini sendiri seperti yang setelah dijelaskan oleh Kak Elizabeth, untuk organisasinya itu menganut sistem perusahaan. Iya, Jadi Kak. kalau di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu pemimpinnya itu seorang presiden komisaris. Nah nantinya ada wakil presiden komisaris, kemudian untuk sekretarisnya kalau di BEM itu sekretaris presiden direktur. Nah kalau di DPM itu sekretaris komisaris seperti itu. Menurut Kak Cindy nih, bagaimana DPM yang ideal menurut Kak Cindy? Kalau menurut saya sih DPM yang ideal nih Kak ya, itu DPM yang perlu adanya inklusif. Jadi itu nanti menyediakan ruang gitu, ruang partisipasi untuk seluruh mahasiswa seperti itu. Kemudian juga mempererat hubungan dengan badan eksekutif mahasiswa dan pihak lembaga seperti itu sih. Dan DPM juga harus menjalankan tugas legislatifnya seperti itu sih Kak. Oke, kalau dari KL nih, gimana menurut KL BEM yang ideal itu? Menurut saya ya Kak, BEM yang ideal itu adalah BEM yang berhasil mewujudkan tujuan dari mereka. Jadi itu kan mewadahi seluruh ormawa. Jadi kita itu ideal dikatakan karena kita itu berhasil mewadahi semua ormawa dan juga di BEM itu sendiri untuk mengambil keputusannya itu kita diskusi Kak. Jadi bukan hanya keputusan dari saya sendiri, tapi kita itu mendengarkan pendapat-pendapat dari
teman-teman di dalam satu organisasi tersebut. Dengan adanya diskusi tersebut kita tuh tahu uh, apa benefitnya yang sebelah sini dan apa benefitnya sebelah sini. Jadi kita itu nggak asal ngambil keputusan seperti itu, Kak. Oke, jadi menurut kalian itu BEM yang ideal itu BEM yang mendengarkan seluruh anggotanya ya, Kak? Iya. Dan juga Ormawa, Kak. Oke, mungkin dari Kak El nih, apa yang ingin dicapai selama satu periode kedepannya ini? Tentunya yang ingin dicapai dalam satu periode ke depan adalah merealisasikan semua usulan kita ini. Sebelum periode ini dimulai, kita itu menyusun namanya usulan program kerja, Kak. Nah, kita itu yang mau dicapai adalah merealisasikan semua usulan program kerja itu. Jadi program-program kerja yang udah kita susun dari awal dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga ada program kerja yang periode yang lalu kita perbaiki sekarang untuk mencapai tujuan bersama itu. Dan juga kita bisa, yang saya bilang tadi, kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan kita dengan cara mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota yang lainnya. Untuk Kak Sini nih, apa yang ingin dicapai selama satu periode ke depan? Oke, untuk dicapai kurang lebih yang awal sama ya Kak ya, merealisasikan seluruh program kerja dan berhasil untuk mewujudkan seluruh program kerja. Kak, boleh diulang? Boleh ya? Oke, kalau dari saya sih Kak, yang ingin dicapai tentunya mungkin sama yang di awal tadi ya, merealisasikan semua program kerja, mewujudkan keberhasilan dalam program kerja keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian karena DPM ini perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa, tentunya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu yang ingin dicapai tentunya ya kan yang paling utama itu tersalurkan ribet. Ulang ya dari awal ya, boleh ya. Jadi oke Kak, kalau dari saya sih Dewan Perwakilan Mahasiswa tentunya ingin dicapai mungkin kurang lebih sama yang di awal ya, merealisasikan semua program kerja yang ada dan berhasil untuk mewujudkan semua program kerja yang sudah diusulkan seperti itu. Kemudian karena DPM ini perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa ya Kak, tentunya yang ingin dicapai adalah terrealisasikan semua aspirasi dari mahasiswa kepada pihak lembaga. Oke, semoga keinginan Kak El maupun Kak Sini itu bisa terrealisasi dalam periode ini ya Kak. Amin, amin. Berhubung Kak El sama Kak Sini ini kan sebuah pemimpin dalam organisasi Kak ya. Kalau Kak Sini ini kan pemimpin dari DPM. Nah, gimana sih cara memimpin organisasi yang baik menurut Kak Sini? Kalau dari saya sih, sayang dari awal itu ya Kak ya, sebelumnya itu tuh saya harus ngebentuk kepemimpinan di saya dulu gitu. Jadi sebelum saya memimpin orang lain, saya membentuk jiwa kepemimpinan saya sendiri dulu. Kemudian saya juga melakukan ini sih Kak, komunikasi. Jadi komunikasi ini tuh saya bangun sebaik mungkin karena memang menurut saya komunikasi itu pondasinya gitu loh Kak. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, semuanya nanti akan berjalan dengan baik ke depannya. Seperti itu sih Kak kalau dari saya. Jadi intinya Kak Sini itu komunikasi itu nomor satu ya Kak. Iya. Kalau dari Kak nih gimana cara memimpin organisasi yang baik? Nah, kalau dari diri saya sendiri ya Kak, untuk memimpin suatu organisasi itu hampir sama kayak Kak Cindy, di mana kita itu harus menjadi pemimpin dulu untuk diri kita sendiri, baru bisa memimpin orang lain. Dan mungkin saya ingin menambahkan, Kak Cindy itu kan terkait komunikasi nih. Saya juga ingin menambahkan selain komunikasi yang efektif, kita juga harus mendengarkan pendapat dari rekan-rekan yang lain. Kembali lagi yang saya bilang tadi Kak, tentang pendapat. Karena kita itu kalau misalkan hanya keputusan saya aja, jadi kayak rekan-rekan yang lain tuh kayak merasa hanya kayak disuruh-suruh seperti itu Kak. Jadi kita kalau misalkan mendengarkan pendapat teman-teman yang lain, mereka pasti merasa kalau kita itu diajak diskusi. Jadi kita sama-sama mengambil keputusan, sama-sama juga menanggung resiko dari keputusan tersebut Kak. Oke. Ini bisa siapa dulu nanti bisa langsung ngomong ya. Apa saja nih program kerja yang ada di DPM maupun di BEM? Siapa dulu Kak? Dari Kak Cindy aja nggak apa-apa. Oke, dari DPM dulu ya. Ya. Jadi untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa itu memiliki 2 kategori program kerja, yaitu ada rutin dan non rutin. Nah, untuk rutinnya ini ada 5. Yang pertama ada rapat kerja, rapat pleno, kemudian ada rapat koordinasi, rapat konsultasi, dan rapat pertanggungjawaban. Nah, untuk program kerja non rutinnya ini tuh cukup banyak, dan kalian bisa kepoin di Instagram DPM Perbanas, dpm.perbanas. Nah, nanti
di situ tertera keseluruhan program kerja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk program kerja non rutin, salah satunya itu ada One Week Charity, Kak. Oke, kalau dari kalian nih, apa saja nih program kerja yang ada di BEM? Nah, kalau program kerja di BEM itu hampir sama Kak, ada yang rutin sama non rutin. Nah, mungkin saya ingin highlight tentang program kerja yang besarnya aja ya Kak. Nah, kita itu kemarin sudah menyelenggarakan namanya Orma Expo, di mana Orma Expo ini kita itu mengenalkan orma-orma apa aja ke mahasiswa baru untuk mereka itu memilih mereka itu masuk kemana dan cocoknya di mana Kak. Dan juga di BEM ini nanti ada program kerja baru nih Kak. Jadi rekan-rekan bisa stay tune ya di IG-nya BEM dan juga bisa stalking gitu. Jadi apa nih program kerja baru dari BEM periode 2024-2025? Nah, para Wiskoner jangan lupa nih untuk kepoin Instagramnya DPM maupun BEM. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana nih cara bergabung di DPM maupun di BEM? Bisa siapa dulu nih? Siapa dulu nih, Kak? Saya mungkin Dari ya, Kak. BEM dulu aja Iya, mungkin ya. iya. Kalau dari cara bergabung untuk masuk ke BEM itu ya Kak, nanti harus ada persyaratnya menjadi pengurus di Ormawa sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun nanti di BEM, di DPM nanti dijelaskan sama Kak Cindy, kita itu harus jadi pengurus dulu nih di Ormawa kita sebelumnya. Dan juga nanti akan mengikuti beberapa seleksi yang akan diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi nanti yang merekrut BEM itu bukan dari BEM sendiri, tapi yang dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, seperti itu Kak. Oke, kalau dari DPM gimana cara bergabungnya Kak? Oke, kalau dari DPM ya Kak ya. Ya. Jadi yang awal tadi kita harus ada di dalam kepengurusan dulu selama satu periode. Nah itu nanti di organisasi mahasiswa UKM, UPKM maupun HIMA ya Kak ya, begitu ya. Nah itu merupakan syaratnya ya Kak ya. Untuk selanjutnya jika ada pendaftaran nih Dewan Perwakilan Mahasiswa, nah nanti itu bisa kalian daftar dan kalian nanti akan mengikuti beberapa seleksi dan nantinya seleksi itu yang menyelenggarakan bukan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri, namun sebelum itu Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sudah membentuk panitia pemilihan umum. Nah nanti panitia pemilihan umum ini yang akan menyelenggarakan seleksi untuk membentuk kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang baru, seperti itu. Oke, para Wiskoner jangan lupa nih kalau kalian ingin mendaftar di DPM maupun BEM bisa dicek di Instagramnya nanti ya guys. Kemudian pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara membagi waktu untuk kuliah dan organisasi? Berhubung kalian ini kan sama-sama sibuk ya, kalian kan juga pemimpin di sebuah organisasi. Nah, bagaimana sih cara membagi waktu kuliah dan organisasi? Saya dulu Kak, Dari nggak apa-apa? Kak Elizabeth dulu Oke. aja. Untuk cara saya untuk membagi waktu ya Kak, apalagi semester 5 itu lumayan banyak ya mata kuliahnya. Jadi cara saya itu ya skala prioritas yang pernah kita pelajari juga, di mana kita itu kan tujuan pertama yang saya kasih apalagi anak rantau itu ya untuk kuliah. Jadi mengutamakan kuliah dulu, tapi kalau misalkan ada kepentingan organisasi yang mendesak itu baru kita memilih tersebut. Jadi di peta-petain gitu Kak. Jadi ada skala prioritasnya yang mana lebih mendesak dan penting, seperti itu Kak. Oke, kalau dari Kak sini nih Kalau gimana? dari saya sih Kak, kurang lebih sama ya Kak ya, mungkin skala prioritas. Jadi untuk prioritas yang utama itu kuliah, namun juga harus memperhatikan dan tidak lepas tanggung jawab dari organisasi, seperti itu Kak. Nah kemudian kalau dari saya sendiri, kayak saya pribadi sendiri, itu saya biasanya tuh mencatat deadline tugas, kemudian jadwal saya, mungkin catatnya di note atau di HP seperti itu, kayak gitu sih Kak. Jadi nantinya kalau misalkan deadline-nya tanggal sekian, jadi sekarang saya bisa mengerjakan. Kemudian kalau sekarang sih biasanya yang dulu kalau saya ada waktu luang itu biasa saya dikit-dikit main. Nah sekarang itu waktu luangnya biasanya dibuat istirahat atau enggak nanti mengurusi hal-hal yang lebih penting, seperti itu Kak. Oke, jadi ada perbedaannya ya Kak pada waktu masa organisasi sama sebelumnya. Iya. Terus Wah, gak terasa ya Kak, kita sudah ngobrol banyak hal yang bermanfaat hari ini. Terima kasih Kak Cindy dan Kak El atas insight yang diberikan. Mungkin dari Kak Cindy dan Kak El bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Yuskona sedang menonton pada hari ini. Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak ya. boleh Kak. Oke, ini nyebutnya berarti rekan-rekan Disconers ya? Iya, Oke, betul. untuk rekan-rekan Disconers nih ya, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu kan. Jangan terlalu ada di zona nyaman terus gitu. Jadi kalian tuh harus keluar dari zona nyaman kalian, dan itu nanti akan memberikan kebaikan juga di dalam diri kalian untuk di masa yang akan datang untuk kalian juga. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dari rekan Elizabeth. Saya mungkin menyambungkan ya Kak. Kak sini tadi itu harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi
untuk rekan-rekan sekalian, kalau sudah berani keluar dari zona nyaman, tetaplah maju terus, walaupun nanti ada rintangan di depan kalian mengikuti organisasi ada masalah, tapi kalian harus percaya kalian itu bisa untuk menyelesaikannya, karena apa yang udah kalian mulai harus kalian selesaikan dengan baik, dan juga dengan apa yang kalian mulai itu bisa berdampak bagi orang lain dan bisa berdampak juga bagi diri kita sendiri, seperti itu Kak. Para Yuskona jangan dilupakan ya sepatah dua patah kata dari Kak Al maupun Kak Cindy. Nah, banyak sekali nih hal yang bisa kita pelajari dari sharing kali ini. Semoga para pendengar setia Yuskon banyak yang mendapatkan manfaatnya dan makin semangat nih untuk menjalankan organisasinya. Terima kasih kepada Kak Cindy dan Kak El yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing pada Useful Conversation Vol 1. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di Useful Conversation Vol 2. See you!